Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gua Riza Prastia. Bintang tamu gua kali ini, dia ini adalah penyintas survivor bipolar, yaitu ada Mbak Rika. Halo Rika. Halo. Rika, kamu ini kan sebagai penyintas survivor bipolar ya. Nah, kan September ini kebetulan ini kebetulan ya Sobat Tangerang, syutingnya itu bulan September dan semoga diupload di bulan September juga. Oke. September diperingati sebagai bulan pencegahan bunuh diri. Oke. Mungkin kalau kita googling bipolar itu kan katanya kan penyakit mental yang mengalami percobaan bunuh diri, percobaan bunuh diri, self harm dan lain-lain. Nah, kalau dari Rika sendiri nih, bipolar tuh apa sih gitu? Sebenarnya bipolar itu sendiri tuh yang setahu aku ya pribadi setelah konseling ada keadaan di mana seseorang itu punya mania, hipomania dan depresi. Sebenarnya kalau bipolarnya sendiri ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Cuman setahu aku dan dari konseling dokterku, dia bilang kalau bipolar ini tuh nggak selamanya ada di tipe 1 atau tipe 2. Dia bisa berubah-ubah. Yang penting kita bisa mengenali diri, kita ada di posisi mana nih? Di manika, hipomanika, apa depresi? Itu yang paling terpenting. Berarti survivor bipolar ini mengalami 3 fase. 3 fase. Dan fase-fase ini mengalaminya saat apa gitu? Apakah kita kita nggak tahu gimana nih, tiba-tiba kayaknya gue ada di fase yang kedua deh atau fase ketiga, itu gimana tuh? Sebenarnya faktornya tuh nggak ada jelasnya gimana gitu ya, tapi mungkin ada trigger sih, mungkin pasti ya. Kalau misalnya ada lagi kabar duka, pasti orang yang punya bipolar tuh sedihnya misalnya orang segini tapi bisa sedih banget sampai segini gitu karena hal duka itu gitu. Tapi kadang juga tanpa sebab, misalnya baru bangun tidur moodnya tiba-tiba drop, depresi masuknya, malas ngapa-ngapain, tiduran terus kayak gitu. Berarti mood swing swingnya tuh ekstrim. Jadi kalau misalnya ini ada garis nih, bipolar tuh yang mania tuh tinggi banget segini. Misalnya dapat kabar bahagia, kita dapat kerjaan nih gitu. Mungkin kan senengnya tuh bisa seneng banget gitu. Jadi kalau orang dapat kerjaan atau dapat rezeki mungkin dia senangnya akan segini, tapi kalau orang yang bipolar tuh senangnya seneng banget nih gue gitu, sampai bener-bener euforia banget gitu. Ketika dia mengalami fase sedih, itu bisa sedihnya banget sedih juga, banget. Sampai ngedenger bisikan-bisikan pengen bunuh diri, terus malas ngapa-ngapain, bener-bener mengganggu aktivitas sehari-hari. Titik terendah kamu selama kamu menjadi penyintas bipolar pasti ada dong tuh, kayak bener-bener ini gue down yang sedown-downnya nih. Itu saat apa tuh? Itu pada saat 2017. Jadi aku belum tahu kan aku punya bipolar, cuman dari teman-temanku sekitar yang bilang, Rik, kayaknya lo aneh deh gitu. Kayaknya lo nggak normal deh, banyak yang bilang kayak gitu. Cuman aku masih nggak nangkep ya, nggak normal apa sih, perasaan gue baik ya. Maksudnya bukan yang mencuri atau ngejahatin orang gitu kan. Nggak aneh sebelah mana, jadi ya masih biasa-biasa aja, nggak ngedengerin omong kata orang lah gitu. Tapi setelah papaku nggak ada, aku sedih, tapi kok sedihnya aku malah hambur-hamburin uang. Maksudnya aku di situ harusnya sedihnya tuh 7 hari setelah tahlilan aku sedih. Tapi ketika aku dapat mohon maaf ya, maksudnya warisan gitu ya, aku bisa ngabisin uang itu dalam waktu cuma 3 hari, 20 juta sampai 30 juta, kan gila sih. Maksudnya wah, kok aneh ya aku ya, harusnya aku sedih tapi aku ngambur-ngamburin uang gitu loh. Terus berubah lagi, kok tiba-tiba aku pengen mati ya gitu. Yang ngerasa nyalahin diri sendiri, gak ada apa-apa tuh karena aku gitu. Ditambah aku foya-foya yang gak jelas, tiba-tiba aja gitu pengen belanja. Akhirnya aku takut sama diri sendiri, aduh gue aneh nih. Gue salah nih, kok gue kayak gini sih gitu kan. Terus kok takut sama diri sendiri karena kok pengen mati tapi belum siap mati gitu. Sampai udah mau minum baygon, mau loncat, tapi gimana, akhirnya ya udah ke psikiater aja di tahun 2017 itu. Dan aku ke psikiater sambil nangis-nangis gitu ya, dok, aku ngedenger bisikan terus, aku pengen mati, tapi aku nggak mau, aku belum siap untuk mati, aku bilang gitu, aku takut sama diri sendiri. Akhirnya aku didiagnosanya awalnya depresi akut. Depresi akut. Terus pertemuan yang kedua
Masuknya ke kepribadian ganda. Akhirnya aku tes MMPI bipolar keluarnya. Berarti setelah melalui banyak proses, banyak tes ke psikolog dan lain-lain, akhirnya menemukan bahwa memang kamu didiagnosa bipolar. Ya, setelah hasil keluar tes itu. Dari suicide attempt yang kamu lakukan, itu udah berapa banyak sih, Kak? Suicide. Waktu SMP, yang ini waktu aku SMP sampai sekarang nggak hilang bekasnya. Terus waktu dari SMP sampai kuliah kayaknya masuknya depresi terus ya. Ya depresi terus karena dari gimana ya, kalau diceritain tuh kayaknya dapet bipolar ini dari kecil. Oke. Gagal sekolah SD mau di DO, terus SMP juga udah di DO, SMA juga di DO juga. Jadi fasenya masuk depresinya tuh lama, mungkin tipe 1 gitu pada saat dulu. Ya akhirnya beberapa kali cobain suicide, mungkin 3-4 kali. Kan sekarang Rika ini sudah berkeluarga ya, sudah mempunyai suami. Dan Rika tadi cerita kalau misalnya merasa mempunyai bipolar ini dari semasa sekolah. Itu beda nggak sih cara ngatasinnya selama kamu masih belum menikah gitu ya, masih remaja mungkin, sampai sekarang sudah dewasa, itu ada perbedaan-perbedaannya nggak sih mengatasi si bipolar ini? Iya, ada. Kalau saat SMP, tapi mungkin karena aku belum ngerti ya, cuman ngertinya sekarang, oh ternyata aku bisa keluar dari depresi ketika aku punya kegiatan. Ketika aku keluar dari rumah, karena stresorku kan di rumah. Ketika aku keluar dari rumah dan jadi energinya tuh dikeluarin gitu dengan olahraga. Jadi dulu aku ikut taekwondo, paskibra, aktif lah di organisasi sekolah. Itu ngebantu banget sih. Berarti untuk kita mengatasi bipolar pastinya kita harus konsultasi ke dokter ya? Iya, pasti psikolog harus. ataupun psikiater kan. Dan kalau misalnya ingin mengatasi sendiri, pastinya kita harus tahu gimana kita cara mengeluarkan emosinya itu ya. Yang pertama, aku masih konseling sampai sekarang. Aku 1 psikolog dan 2 dokter psikiater aku. 1 dokternya perempuan, 1 ya laki-laki, dan 1 psikologku. Yang 1 yang perempuan aku selalu konsultasi tentang married life gitu. Maksudnya untuk aku sebagai penyintas bipolar menjalani hubungan rumah tangga ini sangat berat banget ya. Maksudnya kasihan suamiku juga. Kita dua-duanya lah jadi susah untuk beradaptasi. Dia pun juga susah gitu untuk beradaptasi dengan aku. Terus kalau misalnya dengan dokter yang cowok ini, aku lebih ke pengobatannya ke dia. Aku cocok sama obat-obatannya dari dia. Nah kalau dari psikolog, aku lebih ke konseling, cerita-cerita ke dia gitu. Tapi dari kapan sih kita kayak ngerasa oke, waktunya gue harus ke psikolog gitu? Kayaknya ini waktunya gue harus ke psikiater. Itu kapan tuh? Kalau menurut kamu ya? Iya. Kalau menurut aku, ketika kita ngerasa ada sesuatu yang aneh dalam diri kita, didukung tambahan omongan dari orang, kayak misalnya, iya nih kayaknya lo sakit gitu. Kita merasa dan ada orang bilang juga, ya sebaiknya lo langsung ke dokter, langsung cek. Bisa ke psikolog atau ke psikiater, karena nggak usah, gimana ya, jangan nunggu sampai kita buruk, baru kita ke psikolog atau ke psikiater. Karena kita datang ke psikiater untuk ngobrol-ngobrol doang juga nggak apa-apa kok gitu. Kalau yang aku lihat di Google ya, itu kan bipolar itu pasti diikuti dengan anxiety, ada juga kalau nggak salah itu namanya eating disorder, terus borderline dan lain-lain. Iya. Itu memang selalu berbarengan gitu, kayak lingkarannya tuh ya udah bipolar, pasti anxiety, pasti ada ini, atau gimana sih? Sebenarnya setiap orang yang punya bipolar tuh beda-beda ya karakternya gitu. Tapi untuk eating disorder dan segala macam kadang-kadang ada. Kalau aku pribadi ngerasanya ada eating disorder tuh ketika lagi fase depresi. Aku males banget makan. Itu aku bisa 3 hari nggak makan. Karena itu dia balik lagi kan, kalau depresi tuh bawaannya nggak mau ngapa-ngapain, cuman tiduran aja terus, nggak mau ketemu sama siapa-siapa gitu. Ya malesan lah, mageran. Tapi magernya bener-bener tidur di kasur, bukan yang nonton TV, bukan yang gimana gitu. Bener-bener kaum rebahannya nih, bener-bener udah kaum rebahan parah gitu ya. Iya. Udah pokoknya rebahan ya. Udah kayak males gitu. mau Jadi mau makan juga males. Itu di fase depresi aku selalu jadi males makan. Rika,
Tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih sebelum kita on air, kita di belakang kamera kita ngobrol-ngobrol. Kalau ternyata Rika ini mempunyai komunitas dan sebagai founder ya. Iya. Jadi komunitas apa? Ruang Ekspresi Amor Fati. Ruang Ekspresi Amor Fati. Itu kegiatannya apa aja tuh Nah, di sana? cerita background sedikit ya. Oke, boleh. Dari Ruang Ekspresi Amor Fati itu, ya itu aku bilang, kok aku kayak mau mati ya sebentar lagi gitu. Tapi aku pengen sebelum aku mati tuh menghasilkan suatu karya, sesuatu hal yang bisa dikenang sama orang dan berguna, bermanfaat juga bagi orang banyak gitu. Apa ya? Nah, selama ini aku baca-baca buku, ikut webinar tentang kesehatan mental, kesehatan bumi dan segala macam. Terus aku nemuin dari satu filosof yang bernama Friedrich Nietzsche, itu artinya amor fati, artinya mencintai takdir. Oke. Nah, dari situ kok hati aku kayak terpanggil. Gue dengan bipolar bukan berarti gue orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan keadaan gue yang bipolar, gue punya mania gitu. Mania ini gue bisa manfaatin karena gue banyak ide dan energinya nggak habis-habis. Kenapa enggak gue manfaatin ini untuk sesuatu hal yang bisa berguna buat orang banyak? Kan takdir dong. Gue nggak pernah bisa, maksudnya aku nggak pernah bisa milih. Aku nggak mau terlahir dengan bipolar, kan nggak bisa. Dan ini takdirku gitu. Gimana takdir ini kita cintai dan bikin indah. Lebih ke ini ya, menerima dan ingin menghasilkan karya. Iya. Nggak cuma sekedar menerima, ya udah gue bipolar lagi, gue harus gini, gue harus ini. Tapi ingin ngasih support ke teman-teman yang lain yang punya mental illness juga atau punya permasalahan kehidupan, untuk kita sama-sama mencintai takdir kita. Gitu. Terus bisa dong promosiin ke Sobat Tangerang nih, akun ini kamu nih, Ruang Ekspresi Amor Fati kamu nih apa aja? Oh iya, buat teman-teman yang dengerin, kalian kalau misalnya butuh teman cerita, terus kalian butuh support, kalian bisa add namanya Ruang Ekspresi Amor Fati. Di sana ada aku dan teman-teman yang lain. Kita berbagi sharing, edukasi, dan juga ada volunteer di sana. Pokoknya seru banget. Kalian harus join. Instagramnya apa, Rika? Ruang Ekspresi Amor Fati. Langsung aja ya Sobat Tangerang, dicek tuh di Instagramnya Ruang Ekspresi Amor Fati. Langsung DM aja ya kalau misalnya ada apa-apa, pengen kita punya cerita-cerita. support group juga kan, Nah, jadi bisa curhat-curhatan di sana. Tuh kalau yang masih bingung nih mau curhat kemana, ke temen kayak malu dan lain-lain, bisa langsung aja cek IG-nya Ruang Ekspresi Amor Fati. Rika, terakhir dong kasih pesan-pesan nih ke teman-teman semua yang mungkin mempunyai bipolar juga ataupun kesehatan mental, penyakit mental yang lain. Silakan. Iya. Aku berharap untuk teman-teman di luar sana yang sama-sama kita sebagai penyintas juga, kalian gak sendirian, you're not alone, ada aku dan semuanya. Jadikan ini adalah gift. Jangan jadikan kekurangan sebagai kekurangan, tapi jadikan kekurangan itu adalah kelebihan. Gitu sih yang aku pengen pesenin. Semua orang bisa berprestasi apapun yang kita dapetin. Oke, setuju banget. Terima kasih Rika atas waktunya, sama-sama. udah main-main ke Podeng. Iya. Sobat Tangerang, jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gue Riza Prastia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.